ikan di kolam kesayangan tante nih, kolam sultan tante ini yang paling besar itu sakit guys. Dan pokoknya tiba-tiba badannya kejang guys, kaku. Oh gitu ya. Kalau manusia kayak kena stroke gitu ya. Jadi tante menyerah. Akhirnya kita datengin dokter ikan. Ini terserang parasit, parasitnya namanya Trichodina. Keren ya. Jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Semoga om-om, tante, dan pemirsa di rumah semua dalam keadaan yang sehat ya, walaupun cuacanya tidak menentu, dan juga semoga ikan-ikan koi di rumah om dan tante sekalian juga dalam keadaan sehat. Nah, dan tante sekalian, tante mau cerita. Jadi kurang lebih 1 minggu yang lalu, ini berarti udah masuk minggu kedua ya. Itu ikan-ikan di kolam kesayangan tante nih, kolam sultan tante ini yang paling besar itu sakit guys, sakit. Jadi semingguan itu setiap hari ikannya ada aja yang mati ya. Ada mati 1 ekor, 2 ekor gitu ya, 4 ekor, dan itu tanpa sebab ya. Jadi badannya nggak putih-putih, nggak kena jamur, sisiknya juga nggak kasar, insangnya juga masih merah-merah, semlehoy gitu ya. Dan pokoknya tiba-tiba badannya kejang guys, kaku. Oh gitu ya. Kalau manusia kayak kena stroke gitu ya. Tiba-tiba dia kejang, kaku gitu. Terus dia tidur. Habis itu dia nggak lama dia bangun lagi, berenang-berenang lagi. Itu nanti kaku lagi gitu ya. Dan itu tante panik guys, panik banget tante. Pusing gimana ya, orang ikannya semua, apalagi ikan yang paling mehong ada di sini semua ikannya ya. Terus yang paling besar juga ada di sini semua ikannya ya. Jadi pertama-tama tuh yang pertama-tama kita lakukan itu kita kasih itu guys, sereh. Kasih sereh ya supaya airnya tuh tetap hangat, dan juga kalau pakai sereh tuh katanya bisa mematikan kuman juga ya. Nah terus masih mati guys, masih mati. Terus kita coba backwash kolamnya kita backwash, chamber satunya kita backwash, chamber lainnya kita kurangi, kita semprot. Terus airnya kita ganti, kita water change 20% ya. Habis itu masih juga hari berikutnya masih juga ada yang mati ya. Jadi tante menyerah. Akhirnya kita datengin dokter ikan. Oke, terus dokter ikannya udah datang. Dia lihat, dia ambil sampling di ikan kita ya, di kolam ini dia ambil 3 ekor ikan yang menurut dia kelihatannya kurang seger gitu. Nah, ternyata kolam ini terserang parasit, parasitnya namanya Trichodina. Keren ya, Trichodina. Jadi dia ambil sampling, diperiksa insangnya pakai mikroskop. Keren ya. Kalau tante tahu dari dulu, tante jadi, misalnya dulu tante pengen usaha koi ya, tante mau jadi dokter ikan koi. Nyarinya susah guys, nyarinya 2 hari baru datang dokternya tuh, jauh lagi dokternya. Nah, jadi parasit Trichodina itu mengurangi membuat insang si ikan itu jadi berlebih ya. Kalau insang ikan itu berlendirnya lebih, kalau manusia itu kayak kena pilek, flu. Jadi oksigennya keluar masuknya agak lambat, jadi makanya dia sempat kejang gitu.
sempat kaku gitu, atau karena aliran oksigennya keluar masuknya itu terhambat gitu. Nah guys, itulah pentingnya kalau kita punya kolam koi itu kita harus punya yang namanya karantina ya, tempat karantina. Di sini itu saya bukannya nggak punya kolam karantina, tapi untuk menampung ikan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 20-an ekor dengan size yang 55 up bahkan 60 up itu saya nggak ada, kita nggak mumpuni lah gitu istilah. Jadi saya tanya sama dokternya, gimana dok baiknya gitu, terus dokternya bilang ya udah kita karantina di sini aja. Nah satu lagi nih guys, jadi ikan sakit itu tetap masih boleh makan, tapi dengan komposisi yang dikurangin. Jadi misalnya satu hari makannya 1 kilo misalnya, makannya 1 kilo dikurangin jadi cuma separohnya, terus dikasihnya dicampur dengan obat, jadi disemprot air terus dikasih obat, habis itu dikasih makan dengan satu syarat, selama ikannya masih mau makan. Jadi kalau ikannya udah parkir guys, nah itu udah nggak mau kita harus karantina ya. Tapi alhamdulillah kolam ini masih mau makan guys, masih pada doyan makan, biarpun sedikit juga tetap makan ya. Jadi ini sehari biasanya saya kasih makan itu 1 kilo, kita kurangin, jadi sehari dia cuma makan 500 gram, dikasih 5 kali makan, dan semuanya berkonten obat ya, dicampur dengan obat. Nah obatnya itu ya kalau antibiotik ya, dengan harapan supaya ikannya ya parasit bakterinya mati. Terus habis itu kalau ada 2 obat lagi tuh, 1 vitamin ya, yang 1 untuk menambahkan lendir pada badan, Vitamin C ternyata sama guys, ikan koi sama manusia. Kalau pilek dikasihnya vitamin C. Jadi bukan manusia doang. Jadi kan dia kan intinya berlendir banyak. Jadi kan kayak pilek gitu ya. Dikasih vitaminnya ya vitamin C gitu. Tapi ini vitamin C-nya khusus untuk ikan ya. Nah, ya begitulah guys ya, lika-liku tante di usaha koi ini ya. Dikasih cobaan ya, kita cobain ya nggak? Dikasih semuanya ya, harapannya jadi belajar ya guys ya. Jadi ternyata kalau ditanya kok bisa kena penyakitnya dapat dari mana, ya ada yang bawa ya, mungkin salah satunya juga mungkin kita mungkin kayak customer atau apa yang suka megang air gitu juga. Terus misalnya juga ada mungkin di sini anak-anak tante lagi asik-asik main ke kolam yang lain, terus tangannya masuk, bisa juga ya, kita nggak tahu lah, namanya juga cobaan ya, dicobain aja. Tapi banyak pelajaran yang tante ambil, jadi kita harus lebih higienis, lebih bersih gitu ya. Terus kolamnya juga harus rajin di backwash. Terus juga pakannya juga tidak boleh terlalu berlebihan gitu. Dan juga karena musim otomatis misalnya kita hujan atau apa, pH airnya ini kan swing naik turun. Nah itu juga berarti pakannya kadang-kadang kita harus kurangin sedikit. Jadi kalau hujan ya harus rajin puasa juga. Jadi misalnya yang nggak perlu puasa Senin Kamis juga ya, puasanya cukup 1 minggu paling 1 kali dia puasa gitu guys. Ini kita masih treatment, jadi di treatment selama 10 hari ya guys. Di treatment selama 10 hari. Ini hari ke-7 ya. Ini hari ke-6. Hari ke-6. Kemarin itu dokternya datang hari Minggu. Jadi kita mulai kasih obat tuh hari Senin. Jadi sekarang hari ke-6. Jadi masih ada 4 hari lagi. Semoga ikannya bertambah sehat, baik-baik aja, sehat dan gak ada yang metong lagi ya guys. Apalagi ya? Apa? Nah guys, sekarang di toko kita udah lagi ada pakan baru ya.
Yang satu pakan viral ya, pakan viral nih Mega Jumbo ya. Nah, spesial buat Tamam dan Tata sekalian, kalau misalnya mau coba dulu ya, kan karena mehong ya. Jadi kalau mau coba-coba dulu, ini Tante repack 750 gram ya. Harganya dijamin di sini paling murah. Tapi kalau beli offline ya, kalau beli online ya, tahulah sendiri. Nanti kalau mau beli online, nanti Tante kasih link toko hijau di bawahnya ya, di bawah video ini ya. Nah, lalu ini semua varian ada, spirulina, growth, balance dan guba. Ini ada semua 750 gram ya. Terus habis itu kita juga punya pakan baru Haruto ya. Ada Haruto yang growth dan Haruto yang color. Katanya sih ini juga bagus ya. Nanti next video Tante kasih lihat yang udah Tante cobain kasih ketiga makan ini ya. Bagus dari sebelum makan sama sesudah makan. Sesudah beberapa bulan makan. Sekarang kan kita belum bisa karena kita tahu kualitas pakan itu bagus tuh harus kurang lebih ya paling nggak 3 bulan, 3 sampai 6 bulan ya. Nah, Haruto ini juga ada, kita juga jual repacknya yang 1 kiloan. Terus habis itu yang 5 kiloan kita juga jual. Ini pokoknya bagus juga deh guys ya. Silahkan dibeli nanti di tempat kita. Terus habis itu di toko hijau juga bisa, nanti Tante kasih linknya. Oke guys, udah malam. Jadi Tante undur diri dulu. Jangan lupa di like, di komen, terus di share, sama dipencet loncengnya supaya update terus tentang Mitsugu Koi Channel, sama di subscribe ya. Nanti kalau subscriber Tante udah banyak, nanti Tante mau kasih giveaway. Nah, giveaway-nya pasti Ciamik punya, oke? Kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh di komen aja. Kalau misalnya ada yang mau request, Tante tolong dong bikin video tentang apa-apa gitu atau IP nanti bisa di komen ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.